Kemudian yang ketujuh adalah axiom of infinity. Ini kita sudah masuk ke 2 tambah 4. Ini further advanced existence or construction. Yang ini konstruksi ya sampai ke 6. Dalil-dalil sederhana 3 sampai 6 ini konstruksi. Yang ini adalah konstruksi yang lebih advanced. There exists a set that contains the empty set and together with every other element y. It also contains the set y as an element and symbol. Ada sebuah himpunan yang berisi himpunan kosong dan bersamaan dengan every other element y. It also contains the set y as an element in symbols. Ada x sedemikian rupa sehingga himpunan kosong itu merupakan anggota x, dan untuk setiap y itu y in x implies bahwa y itu in x. Okay. Let us consider one such sets x. Coba kita ini dari axis sets ini x ya kalau di sini, kalau menurut di simbol itu. Dan himpunan kosong itu ada di x, and hence himpunan yang berisi himpunan kosong itu ada di x berdasarkan ini. Karena ini merupakan x, maka himpunan kosong di sini, karena himpunan kosong yang merupakan anggota x itu implies bahwa himpunan yang berisi himpunan kosong itu di x juga. Good. Thus we also have karena ini itu merupakan anggota x, kita ada himpunan lain yang berisi ini yang merupakan anggota x juga, and so on. Dan sehingga x itu anggotanya adalah himpunan kosong, himpunan yang berisi himpunan kosong, dan seterusnya. We can introduce the following notation for the element of x, dan kita bisa memberikan notasi seperti ini. 0 itu adalah himpunan kosong, ini cuma notasi saja. Jadi ini 1 itu adalah himpunan yang berisi himpunan kosong, 2 itu adalah himpunan yang berisi himpunan kosong, dan seterusnya. Dan the set n yang kita definisikan sebagai x is a set according to axiomatic set. Is a set according to axiomatic set theory. Jadi ini merupakan himpunan berdasarkan dalil sederhana tak terbatas. Yang ini ya, dalil sederhana tak terbatas. Dan ya kita tahu ini itu adalah bilangan asli ya, atau bilangan cacah, saya lupa pokoknya n ini. This would not be the case without the axiom of infinity, since it is not possible to prove that n consists of a set from the previous axiom ya. Jadi tanpa menggunakan axiom of infinity kita nggak bisa bilang bahwa n itu adalah sebuah himpunan. Remark, at this point one might suspect that we would need extra axioms for the existence of real number, but in fact we can define R equal power set of n, which is set by the axiom of power sets. Nice. Nice. Real number itu adalah power set dari himpunan n. The version of the axiom of infinity that we state is the one that was first put forward by Zermelo. More modern formulation is the following. There exists a set that contains, yang lebih modern, there exists a set that contains the empty sets, and together with every other element y, it also contains the set
Y union with sets that contain Y as an element. Ada sebuah himpunan yang mana himpunan tersebut berisi empty sets and together with every other element Y, it also contains the sets Y union Y. Ya sama saja sebenarnya. Here we use the notation X union Y itu adalah union dari X, Y. With this formulation the natural number looks like kalau yang dari sini natural numbersnya itu looks like seperti ini. This appear more complicated than what we had before, but it is much nicer for two reasons. First, the natural number n is represented by an n element sets rather than one element sets. Oke, jadi ini adalah himpunan yang berisikan tidak ada, jadi 0. Ini anggotanya cuma 1, ini anggotanya ada 2, ini anggotanya ada 3, dan seterusnya. Jadi ini 0, 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3 nya berdasarkan anggota dari himpunan itu. Second, it generalizes much more naturally to the system of transfinite ordinal number where the successor operator as x equal x union x applies to transfinite ordinal as well as natural numbers. However, the natural numbers have the same defining property as the ordinals. They are transitive sets strictly well ordered by the epsilon relation. Ya, jadi kalau ordinal itu transitive set strictly well ordered by the epsilon relation. Jadi axiom of infinity kalau yang dari Zermelo itu dari existing set contains empty sets and together with every other element Y, it also contains the sets that have element only Y as an element. In symbol ya ini. Dan dari sini kita bisa mengkonstruksi bahwa N itu adalah sebuah himpunan. Kemudian yang ke-8, axiom of choice. Let X be a set whose element are non-empty and mutually disjoint. Misalkan X itu adalah sebuah himpunan yang mana anggota-anggotanya itu bukanlah himpunan kosong dan mutually disjoint dan saling disjoint. Then there exists a set Y which contain exactly one element of each element of X. Maka ada sebuah himpunan Y yang mana dia berisi persis satu himpunan dari anggota X. In symbols, dan di symbols untuk setiap X Px itu benar jika atau implies bahwa ada Y, dimana untuk setiap A anggota X, ada unique B anggota A, dimana A itu anggota Y. Jadi kalau misalkan X itu adalah himpunan yang mana anggotanya bukan himpunan kosong atau anggotanya tidak kosong dan mutually disjoint, maka ada himpunan lain Y yang mana contains exactly one element of each element of X. Dia berisi tepat satu elemen dari tiap anggota di X. Jadi kalau X ini isinya beberapa himpunan, maka Y ini isinya adalah memilih dari anggota-anggota di X tadi. In symbol untuk setiap X
Px untuk setiap x di mana Px berlaku, maka imply ada y di mana untuk setiap a anggota x, untuk anggota x ada b anggota a, ini apa namanya, di mana a itu anggota y. Oh ya, good. Harusnya b anggota y. Ini harusnya b anggota y sebetulnya. Ya, where px jika dan hanya jika ada a di mana a itu anggota x, dan untuk setiap a dan setiap b a in x dan b in x implies intersect a dan b sama dengan 0 ya. Ini yang mutually disjoint. Ini mutually disjoint. Ini choice. Ya, good. Remark: the axiom of choice is independent of the other 8 axioms, which mean that one could have set theory with or without the axiom of choice. However, standard mathematics use the axiom of choice, and hence so will we. Ya, intinya axiom of choice itu independen dari 8 aksiom sebelumnya. Dan ini harusnya aksiom ke-8. Harusnya 7 berarti. Bentar. Ya, ini harusnya 7. Oh, enggak, 8 itu dengan yang setelahnya juga ya. Dengan yang axiom of foundation juga. There is a number of theorems that can only be proven using axiom of choice. Ada beberapa teorema yang hanya bisa dibuktikan menggunakan axiom of choice. Amongst these we have every vector has a basis. Karena sepertinya dia harus mengambil anggota itu. There exists a complete system of representation of equivalence relation. Oh ya, ada representasi dari ya, intinya yang membutuhkan teorema-teorema yang membutuhkan pemilihan. Ya, that's axiom of choice. Intinya kita bisa membangun sebuah himpunan yang berisi exactly one element of each element in X. Dan yang terakhir adalah axiom of foundation. Every non-empty set X contains an element Y that has none of its element in common with X. Semua himpunan tidak kosong itu mempunyai sebuah elemen Y yang mana that has none of its element in common with X, yang mana tidak ada elemen yang ada di X itu sama dengan X. Adalah elemen Y itu, every non-empty set contain an elemen Y, jadi Y itu elemen X yang mana tidak ada its element in common with X, yang mana Y itu, anggota dari Y itu tidak ada yang sama dengan X. Yang simbol, ya mungkin ini akan lebih jelas kalau disimbolkan. Untuk setiap X, maka ada A, di mana A itu anggota X, implies bahwa ada Y, anggota X, Y itu elemen dari X, di mana X dan Y itu disjoint. Ya. Oke. Jadi dia tidak contains itself. Intinya seperti itu.
any immediate component of this assumption, there is no set that contains itself as an element. Ya. The totality of all 9 axioms are called the FC set theory, which is shorthand for Zimmer-Fraenkel set theory with the axiom of choice. Itu aksiom terakhir, yaitu intinya ini sih, dari tidak ada himpunan yang berisi dirinya sendiri sebagai anggota, untuk mencegah sesuatu hal yang tidak diinginkan. Yaitu adalah semua 9 himpunan, 9 aksioma yang mendasari teori himpunan. Ada 2 basic existent axiom, yaitu tentang epsilon relation, yaitu epsilon superposition and family code ya. Kemudian existence of empty sets, pair set axiom, unine set axiom, replacement axiom yang tadi kita akan lebih sering pakai principle of restriction comprehension, and power set axioms to further existence construction. Itu adalah axiom of choice and axiom of infinity, dan axiom of foundation excluding some of construction has not been sets. Yeah, that's for axiom of sets theory, and we will have classification of sets in the next series.